menyanggah untuk dirinya ya, bukan menyanggah orang lain. Kalau tadi kenapa dia yang lulus bukan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini merupakan hari terakhir masa sanggah pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Info penting Bu Nunuk Suryani, P3 dengan kode ini peluang besar sanggah diterima. Dan benarkah untuk 3043 pelamar prioritas 1 yang gagal penempatan akan ditempatkan tahun ini? Kemudian 250.300 peserta yang sudah lolos dan mendapat penempatan masih dapat berubah status dari yang sudah diumumkan lolos menjadi tidak lolos. Akan kita bahas pada siang hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas, ini sifatnya diskusi, dan buat teman-teman yang memiliki pendapat lain bisa isikan pada kolom komentar. Yang pertama terkait dengan kemungkinan pelamar prioritas 3 dapat lolos melalui sanggahan. Kita perhatikan kode pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 untuk kategori TL, berarti peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian TP atau peserta tidak mendapatkan penempatan. Kebanyakan di tempat kami untuk pelamar prioritas 3 status kelulusannya adalah TP atau tidak mendapatkan penempatan. Artinya status TP ini sebenarnya secara passing grade peserta sudah lolos, hanya saja tidak mendapatkan penempatan karena kuotanya terbatas pada instansi tersebut. Berikutnya, bagaimana peluang pada masa sanggahan ini? Jika kita perhatikan, form sanggahan ini hanya untuk sanggahan nilai saja, nilai SKD. Sementara peserta prioritas 3 itu tidak ada yang namanya CAT, hanya melalui observasi saja. Sebagaimana pada Permenpan RP nomor 20 tahun 2022 bahwa pelamar prioritas 2 dan 3 itu penilaian hanya melalui kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau yang disebut dengan penilaian kesesuaian. Sehingga untuk form sanggah ini dengan kriteria afirmasi disabilitas, sertif, kemudian ujian teknis sosiokultural dan ujian wawancara serta ujian total ini cenderung untuk form yang disediakan bagi pelamar umum atau pelamar prioritas 4. Sedangkan pelamar prioritas 3, meskipun nilai sudah dikonversi dari nilai observasi ini menjadi nilai dengan kriteria sebagaimana pelamar umum, tetapi tidak bisa melakukan sanggahan. Sebab untuk pelamar prioritas 3, karena tidak adanya tes CAT itu tidak bisa diketahui nilai sebelumnya sebelum pengumuman. Selanjutnya terkait dengan peluang untuk pelamar prioritas 3, seandainya pelamar prioritas 3 itu dengan status TL dan TO atau tidak dilakukan observasi, ini dimungkinkan dapat melakukan sanggahan. Misalnya dengan argumentasi kita bahwa ketika mendapat status TO atau tidak observasi, sementara pada prakteknya kepala sekolah atau guru senior serta dinas sudah melakukan observasi terhadap pelamar, namun pada kenyataannya pelamar tidak dinyatakan lulus dengan status TO, ini bisa mengajukan sanggah. Sanggahan yang seperti ini dimungkinkan bisa lolos dan diterima sanggahannya dengan mengajukan bukti, diantaranya data Dapodik bahwa kita memang tercatat dan sudah mengabdi selama 3 tahun, kemudian bukti observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun dinas bisa kita tanyakan kepada kepala sekolah dan dinas. Kemudian bukti-bukti tersebut kita upload dan kita sampaikan bahwa sebagai pelamar prioritas 3 kita tidak mendapat nilai atau dengan status TL tidak lulus. Itu yang dimungkinkan untuk peserta pelamar prioritas 3 bisa lolos setelah masa sanggah. Selain itu, karena pelamar prioritas 3 ini statusnya kebanyakan itu TP atau peserta tidak mendapatkan penempatan, itu karena memang ada keterbatasan kuota di setiap daerah. Dan terkait video saya sebelumnya yang memberikan contoh P3 yang mengajukan sanggahan karena tidak dapat afirmasi dari serdiknya, bahwa itu hanya sebagai contoh, dan memang serdik untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu hanya untuk
pengecekan kesesuaian antara kualifikasi akademik ataupun sertifikat pendidik dengan tugas mengajar yang sedang dilakukan saat ini. Sedangkan untuk penambahan nilai atau afirmasi itu berlaku hanya untuk pelamar umum sebagaimana peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022. Berikutnya informasi dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan 3043 yang gagal penempatan atau saya sebut dengan gagal landing ya, tidak bisa ditempatkan meskipun sebelumnya sudah diumumkan mendapatkan penempatan. Ini ada beberapa poin yang terkait dengan tanggapan dari Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani. Yang pertama, P1 memang merupakan prioritas yang tentu tetap mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah dan juga kuota formasi yang diusulkan Pemda. Dan yang terjadi pada suatu daerah tertentu memang keterbatasan kuota, artinya kebutuhan sekolahan itu sedikit sementara yang sudah lulus passing grade pada mata pelajaran tertentu tidak bisa tercover. Pengangkatan ASN PTK Guru 2022 bukan tidak dari letak formasi di suatu sekolah, namun formasi memiliki cakupan dengan skala di instansi Pemda. Artinya formasi dapat berpindah ke sekolah tempat individu pemegang seleksi mengajar. Berikutnya yang ketiga, posisi guru P1 di sekolahnya tidak akan digeser oleh P1 dari sekolah lain. Ini yang khusus P1. Namun formasinya yang berpindah ke sekolah yang ditempati oleh P1 yang memiliki peringkat lebih tinggi sesuai dengan Permen Pan-RB 20 2022. Berikutnya, status P1 akan terus dapat digunakan pada seleksi tahap selanjutnya. Ini yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Kemudian dari 3043 yang gagal penempatan, benarkah untuk tahun 2023 ini jelas akan diangkat tanpa melalui tes atau mungkin tahun 2024? Ini informasi dari Bu Nunuk Suryani yang disampaikan pada saat menerima audiensi dengan forum guru yang penempatannya dibatalkan, bahwa Dirjen Nunuk tidak menjamin 3043 P1 mendapatkan penempatan di tahun 2023 dengan alasan formasinya diusulkan Pemda, sedangkan Kemendikbudristek hanya menempatkan. Jangankan formasi P3K 2022, untuk 2023 saja belum ada jaminan kami diberikan formasi. Alasannya Dirjen Nunuk tergantung usulan Pemda. Nah, untuk kaitan dengan kejelasan akan diangkat tahun 2023 ini tergantung dari Pemda masing-masing. Jika memang ada kuota, maka pelamar prioritas 1 yang sebelumnya dibatalkan penempatannya bisa diangkat untuk tahun 2023 ini. Tentu Pemda juga menyesuaikan dengan kebutuhan, karena untuk apa membuka formasi jika tidak membutuhkan. Dan kuncinya sebenarnya ada di Pemda tersebut. Jika teman-teman termasuk pada kategori pelamar prioritas pertama yang dibatalkan, bisa mendekati Pemda atau melakukan lobby-lobby menanyakan bagaimana solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Pemda sekiranya untuk menyelesaikan bagi pelamar yang sudah lulus passing grade yang dinyatakan penempatannya dibatalkan formasi 2022 ini. Jadi kuncinya ada di Pemda tersebut. Berikutnya 250.300 yang lulus dan mendapat penempatan. Benarkah masih bisa berubah kelulusannya? Kalau kita cermati ya pada pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022, notifikasinya perubahan hasil kelulusan saat ini karena masih dalam prasanggah dapat terjadi dikarenakan sanggahan. Artinya kelulusan ini belum final, masih ada satu tahapan lagi pengumuman pasca sanggah. Dan pasca sanggah nanti tentu bisa merubah status dari pelamar yang sebelumnya dinyatakan lulus menjadi tidak lulus. Sanggahan menurut Bu Nunuk Suryani sendiri ada dua, sanggahan dari instansi dan sanggahan dari pelamar itu sendiri. Untuk sanggahan dari pelamar, bagi teman-teman yang sudah lulus itu tidak ada kesempatan untuk menyanggah sebab tidak ada kolom atau menu sanggahan. Sementara untuk sanggahan dari instansi, sebagai contoh, setelah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2022, ternyata instansi memiliki pendapat lain disertai dengan bukti-bukti yang ada bahwa peserta tersebut sebenarnya tidak layak untuk diloloskan berdasarkan pertimbangan dan bukti tadi diajukan kepada Panselnas untuk dilakukan pembatalan. Demikian kesimpulannya, buat pelamar prioritas 3 yang dinyatakan tidak lolos seleksi pada tahun 2022 ini, bisa kemungkinan besar sanggahan diterima jika statusnya itu bukan TP
melainkan status TO atau TL. Untuk yang gagal penempatan itu tergantung dari Pemdanya. Jika Pemdanya memang mengajukan formasi tahun 2023 ini khusus untuk pelamar yang sebelumnya dinyatakan gagal penempatan, insya Allah tahun ini bisa diangkat. Kemudian untuk 250.300 yang sudah dinyatakan lolos, maka bisa berubah menjadi tidak lolos setelah pengumuman pasca sanggah ini dengan sanggahan yang dilakukan oleh instansi. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sanggah yang maju itu kita konfirmasi dengan bukti fisik. Menyanggah untuk dirinya ya, bukan menyanggah orang lain. Kalau tadi kenapa dia yang lulus bukan saya, itu pasti nggak diperhatikan karena sanggahan itu hanya untuk diri sendiri. Mengapa saya tidak? Karena saya merasa saya 3 tahun berturut-turut, kenapa afirmasi 3 tahun berturut-turut tidak tidak saya dapat. Jadi kalau menyanggah sanggahannya itu mengapa dia lulus, itu pasti tidak diperhatikan karena sanggah itu adalah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sedangkan sanggah yang untuk orang lain itu misalnya kadis, kepala dinas itu bisa bersurat, ya, tidak ada dalam SSC ASN, tapi karena dia yang tahu persis data A, B, C, D, dia bisa bersurat, itu baru nanti menjadi pertimbangan tim Panselnas. Itu kira-kira jawabannya ya Bapak Ibu.